Halo semuanya, selamat datang kembali di Dimex Forex Insight, tempat di mana kita membahas peluang trading khususnya di minggu ini. Dan akan ada berita apa aja yang rilis di minggu ini yang bakal berpengaruh terhadap pergerakan pasar global gitu. Tentunya di sini Pida tidak sendiri, bersama narasumber seorang trading analis dari Dimex, yaitu Miss Dina, yang akan memberikan wawasan untuk kalian dan tips trading khususnya di minggu ini. So, langsung saja kita ke sesi Q&A-nya, tapi sebelum itu bisa disiapkan untuk buku catatannya ya. Iya, halo Miss Dina, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi ya Miss, setelah sekian lama gitu ya. Jadi buat sobat trader, boleh langsung aja kita masuk ke sesi Q&A, sorry. Nah Miss, untuk pertanyaan pertama, apa dampak perilisan data CPI atau inflasi Kanada pada tanggal 15 Juli terhadap pergerakan CAD nih Miss? Oke, data CPI month per month, terus lalu median CPI year per year, dan juga trim CPI year per year Kanada yang akan dirilis tanggal 15 Juli besok, itu diperkirakan masing-masing di 0,2%, 3%, dan juga 3%. Nah, jika data aktualnya itu dirilis di atas perkiraan, keluarnya itu dirilis di atas perkiraan, maka CAD atau Canadian dollar itu berpotensi menguat karena menandakan bahwa tekanan inflasi yang bisa mendorong Bank of Canada untuk menaikkan suku bunganya itu jauh lebih lanjut kayak gitu. Nah, trader itu bisa mencari peluang buy di Canadian dollar versi JPY, CAD JPY gitu kan, atau bisa ambil peluang sell di USD CAD seperti itu. Kita misalkan datanya positif. Oke ya, seperti itu ya untuk sobat trader yang memang transaksi di USD CAD gitu ya, bisa di ini. Nah selanjutnya Miss, pertanyaan kedua, bagaimana prospek USD nih menjelang perilisan data inflasi AS pada tanggal 15 Juli juga? Nah USD itu akan menghadapi tekanan besar juga ya saat perilisan data core CPI month per month, terus ada CPI month per month, dan juga CPI year per year. Nah forecastnya itu berada di 0,3% untuk bulanannya dan 2,6% untuk tahunannya. Nah jika data aktualnya itu jauh lebih tinggi, maka dolar Amerika Serikat ini berpeluang untuk menguat yang signifikan gitu kan terhadap mayoritas mata uang utama lainnya karena meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga oleh the Fed kayak gitu kan. Nah jadi fokus trader itu fokus bisa ke pasangan seperti Euro USD ataupun XAU USD karena itu berpotensi untuk breakout seperti itu. Oke, seperti itu ya untuk sobat traders. Next, apa yang bisa diantisipasi dari pidato Gubernur BOA Bailey pada tanggal 16 Juli Miss? Nah pidato ini tuh sangat krusial ya karena pidato ini tuh terjadi menjelang rilis data CPI Inggris kayak gitu ya. Nah jika Bailey memberikan sinyal yang hawkish gitu kan, nah misalnya menyinggung kenaikan suku bunga kayak gitu kan, suku bunga lanjutannya, nah GBP ataupun sterling itu bisa menguat gitu kan. Namun jika ada nada dovish gitu kan yang muncul seperti kekhawatiran pertumbuhan kayak gitu kan, maka GBP ataupun sterlingnya itu berpotensi untuk melemah. Nah pasangan seperti GBP USD ataupun GBP JPY itu bisa diperhatikan kayak gitu. Oke, seperti itu. Selanjutnya nih Miss, seberapa penting data CPI Y2Y Inggris yang akan rilis 16 Juli untuk arah GBP? Nah, forecast CPI Inggris itu masih tetap di 3,4% kayak gitu. Nah, jika data aktualnya nanti itu ternyata jauh lebih tinggi, maka inflasi itu masih menjadi masalah yang serius kayak gitu kan, yang bisa mendorong pergerakan pasar dan memperkirakan bahwa kebijakan moneternya itu dari BOE itu sangat ketat. Nah, ini juga bisa mendukung pound sterling kayak gitu kan. Ini bisa mendukung pound sterling, tapi jika data hasilnya ternyata lebih rendah gitu kan, data aktualnya jauh lebih rendah, maka pound sterling itu bisa menurun gitu kan, bisa tertekan gitu kan karena menurunkan ekspektasi tentang suku bunga. Nah, yang bisa menjadi kunci pantauan itu di pair GBP USD.
Oke, seperti itu ya. Selanjutnya, bagaimana pengaruh data PPIAS nih terhadap sentimen pasar yang akan rilis di tanggal 16 Juli? Nah, core PPI Amerika Serikat dan juga PPI month per month Amerika Serikat ini diperkirakan naik dari 0,2% ke 0,3%. Dan jika data aktualnya itu melebihi ekspektasi, maka itu bisa memicu ekspektasi inflasi tinggi yang mendukung juga penguatan dari US dollar kayak gitu kan. Nah, data ini juga itu bisa menjadi sinyal gitu kan, sinyal tekanan harga di tingkat produsen. Dan ini tuh bisa menular juga ke konsumen kayak gitu kan. Nah, peluang tradingnya itu ada di indeks dolar ya, atau DXY dan juga USD CHF ataupun XAUUSD teman-teman. Iya, seperti itu ya. Next question nih Miss, apa implikasi dari data ketenagakerjaan Australia yang akan rilis 17 Juli bagi AUD nih? Oke, employment change itu diperkirakan 21.000 gitu kan, dan tingkat penganggurannya itu tetap di 4,1%. Nah, jika data aktualnya itu ternyata menunjukkan lonjakan pekerjaan yang lebih besar dan penurunan tingkat pengangguran, nah AUD USD atau Australian Dollar itu berpotensi untuk rally ya, karena mendukung outlook ekonomi yang kuat juga. Nah, AUD USD dan juga AUD JPY itu bisa menjadi pantauan dan menawarkan peluang breakout jika misalkan hasilnya positif. Oke, seperti itu ya. Lanjut, seberapa penting Miss data retail sales AS bagi outlook ekonomi pada 17 Juli? Oke, retail sales month per month itu diproyeksikan rebound dari minus 0,3% ke 0,3% kayak gitu ya, ke 0,3%. Jadi dari minus 0,3% ke 0,3% ya. Nah, ini mencerminkan daya beli konsumen yang menjadi tulang punggung ekonomi Amerika Serikat kayak gitu. Nah, jika datanya jauh lebih tinggi daripada ekspektasi, maka US dollar itu kemungkinan akan menguat gitu, dan pasar saham bisa terdongkrak juga. Nah, namun jika lebih rendah ternyata dirilisnya, nah ini tuh bisa menekan US dollar ya, USD, dan juga mendorong aset safe haven seperti emas kayak gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir juga ya, Miss. Nah, apa ekspektasi dari data unemployment claims AS ini? Oke, klaim pengangguran mingguan itu diperkirakan naik tipis ya, dari 227K ke 234K. Nah, kenaikan klaim pengangguran ini yang terlalu besar itu bisa menimbulkan kekhawatiran juga terhadap pelemahan pasar tenaga kerja, dan juga ini bisa menekan US dollarnya. Nah, tapi jika misalkan hasilnya jauh lebih baik kayak gitu kan dari ekspektasi pasarnya, nah maka mendukung stabilitas perekonomian Amerika Serikat dan juga bisa mendongkrak US dollarnya. Nah, seperti USD JPY ataupun XAUUSD itu bisa menjadi perhatian gitu. Iya, itu tadi yang menjadi penutup pertanyaan kita sesi diskusi di Forex Insight. Terima kasih untuk Miss Dina yang sudah memberikan wawasannya untuk sobat trader khususnya di YouTube. Dan untuk semuanya tetap diperhatikan untuk disiplin trading, plan trading, dan selalu update informasi terhadap apapun itu. Kalau gitu mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan membantu plan trading kalian. Saya Firda, saya Dina. Kami pamit undur diri. Salam profit.